pengalamannya Om Heru salah satunya yang aku tertarik itu sewaktu pendakian di Argopuro sampai nemu pusaka ya. Lo harus naik gunung yang jarang didaki orang, dan di gunung itu lo nggak boleh buka jalur, dan di gunung tersebut lo harus bisa menentukan tiga titik triangulasi. Setelah kita tahu dari kasih tahu mentor, nama gunung Argopuro. Ini orang asli lo, bukan kalau terkasat mata lo, asli. Ya, asli bener-bener ada orangnya. Terus dilihat begini, liatin gua Mayanti. Sepertinya kita pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Malam itu kita tidur di base camp itu banyak juga gangguan. Katanya diganggu ada sosok anak kecil ngajakin dia main, si Jack gitu. Terus satu lagi teman gue yang cewek juga, ada cowok cakep tapi pakai zaman dulu. Nah, pas kita jalan lanjut dari pos Mater 2 lanjut ke namanya, kita lewatin sungai namanya Sungai Kolbu. Sungai Kolbu. Dan situ kita nenda. Ini saya cerita singkat aja ya. Kita nenda, buka tenda, terus biasa masak. Di situ gue mendengar teriakan teman gue si Boy, teriak, burung gue copot berdarah. Aduh, copot. Nah, dia kencing. Ini sungai ngalir namanya Sungai Kolbu. Itu ada daun apa sih? Kayak mungkin daun talas atau daun apa? Ada nenek lagi jongkok. Jadi otomatis kan dia diri, nenek itu jongkok ketawa. Terus burungnya itu dicabut, berdarah. Begitu kita ketawa udah habis nih, set. Ada lagi ketawa. Dunia lain. Selamat datang kembali kawan-kawan dari dunia lain. Pendakian gunung merupakan salah satu kegiatan alam yang sangat asik sekali. Tapi apa jadinya jika pendakian-pendakian yang dilakukan orang-orang ternyata terjadi kejadian mistis di tengah-tengah pendakian, bahkan teror selama pendakian. Untuk itu, di episode kali ini saya udah kedatangan seorang bintang tamu yang cukup legendaris. Selamat datang Om Heru. Apa kabar? Sama-sama. Alhamdulillah kabar baik ya. Kabar baik. Asik. Om Heru ini, waduh, apa namanya? Mulai mendaki gunung udah dari zaman nggak enak banget ya Om. Dari tahun 89. Dari tahun 89 ya? Iya, dari kelas 3 SMA kalau nggak salah. Dari kelas 3 SMA? Kelas 3 SMA. Sudah mendaki gunung teman-teman. Jadi pengalamannya pasti banyak sekali dan mungkin gimana ya Om Heru? Boleh dijelaskan sama kawan-kawan dunia lain, bedanya antara pendakian dulu sama pendakian sekarang, itu yang paling esensial bedanya di mana Om Heru? Yang paling esensial adalah kalau waktu zaman saya itu kalau kita mendaki gunung kita lapornya masih sepuh desa, terus kuncen, dan mereka tidak mau dibayar. Cuma kalau kita bawa kayak kopi, gula, teh, rokok, nah mereka mau. Kopi kayak gini nih. Nah, kita sama iya. kopi nih Om Heru. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Bisa pas gini waktunya ya. Pas kopi. Lanjut ya, Om Heru. Iya. Kalau zaman sekarang adalah memang pakai SIMAKSI. SIMAKSI itu artinya surat izin memasuki kawasan konservasi ya. Sekarang ini udah ada ranger ya, di mana dalam SIMAKSI itu kita mendaki gunung, dapat tiketnya, terus tiket itu ada asuransinya. Ada kayak asuransi. gitu ya, seperti itu aja sih. Tapi sebenarnya bagusan zaman saya dulu sih, karena mungkin masih sepi, terus tertata, terus adabnya juga apa ya? Gimana ya? Nggak tahu ya, kalau adab itu macam-macam ya orang ya. Kita nggak bisa menduga ya. Dia mau selingan atau gimana kita nggak tahu. Tapi kalau sekarang lebih kacau sekarang sih, walaupun udah ada SIMAKSI dan ketat peraturannya. Makanya kalau ininya juga Om Heru, aku itu penasaran ya. Aku mulai apa namanya berani naik itu pas waktu ya sekitar tahun 2000-an lah. Kalau sebelum itu aku nggak tahu. Kalau sekarang dari zaman waktu aku belajar mendaki dulu, waduh jalur udah nggak karu-karuan, udah rame gunung. Iya udah rame. Iya. Dulu pasti lebih sepi lagi. Iya lebih sepi lagi. Lebih sepi dan belum ada warung. Kalau sekarang udah banyak warung. Itu dia, sampai atas ada warung betul. sekarang. Iya. Oke, Om Heru, kalau pengalamannya Om Heru salah satunya yang aku tertarik itu sewaktu pendakian di Argopuro sampai nemu pusaka ya Om Heru. Iya, waktu itu memang di tahun 96 dan di saat itu memang saya udah masuk Mapala ya. Saya masuk Mapala di tahun 92. Ya lumayan lah, waktu itu ilmu udah lumayan cukup, tapi nggak ini banget ya. Jadi saya nggak mengatakan saya berpengalaman, jago, ini enggak. Sampai sekarang saya di umur saya 50 tahun ini, saya tetap masih belajar. Jadi waktu pendakian di Gunung Argopuro di tahun 96 itu, saya nggak tahu tuh yang kita mau naik tuh Gunung Argopuro. Karena waktu itu kita mendapat surat, bukan tuh surat tugas ya, mendapat ini dari mentor.
lo harus naik gunung yang jarang didaki orang, dan di gunung itu lo nggak boleh buka jalur, dan di gunung tersebut lo harus bisa menentukan tiga titik triangulasi. Karena kita waktu itu nggak tahu apa tiga titik triangulasi. Setelah kita tahu dari kasih tahu mentor, nama gunung itu Gunung Argopuro. Dan di tahun tersebut gue nggak tahu tuh gunungnya jaraknya berapa kilo. Terus kita baru taunya setelah kita dapat peta, zaman dulu kan belum digital. Belum digital. Dapat peta pas dilihat, buset jauh banget ya. Kita dulu perkirakan, buset ini pas baca peta karena kita udah dapat pengetahuan khusus tentang navigasi darat, baca peta dan segala macam, survival, bivak dan segala macam. Kita lihat, waduh ini Jakarta Bogor nih. Jakarta Bogor kan 60 kilo ya. Kita perkirakan, buset jauh banget ya. Jadi kalau kita baca peta tuh, jadi namanya kita lintas jalur dari Desa Badaran sampai Puncak, turun Bermi. Nah di kala itu dana juga pas-pasan, sponsor juga belum tentu mau nggak mau ya kecerekan sumbangan dari teman-teman dan segala macam. Dan di kala itu memang zaman itu masih kuliah, pasti kan zaman kuliah itu duit pas-pasan dan bahkan nggak punya. Jadi kalau sekarang kalau lagi gunung, kalau zaman saya muda nih, waktu masih muda, fisik oke, duit pas-pasan bahkan nggak ada. Di zaman kerja, duit ada, waktu nggak punya. Nah, kalau zaman sekarang, duit ada, waktu ada, tenaga pas-pasan. Tenaga yang pas-pasan. Ya itulah. Rotasinya rotasi ya. seperti itu, tapi ya udah nikmatin aja. Nah, di kala itu memang di tahun 96, dari kita semua teman, ada runingkan kan, ada yang teman ke Gunung Kelut, ada ke gunung mana ya. Pokoknya gunung itu yang jarang didaki orang. Nah, dari tim kita itu, dari berapa tim, tadinya kita ada 8 orang, terus menyusut jadi 6 orang. Jadi yang cewek 2, selebihnya cowok. Nah, di kala itu memang kita nggak punya uang ada sih pas-pasan, tapi kan setelah kita perkirakan kan ini jauh banget ke daerah ujung timur Pulau Jawa, Banyuwangi ujung kan, istilahnya begitu. Wah, lu gimana nih ya? Nah, di kala itu kita banyak tertunda karena dalam bidang pendanaan. Nah, singkat cerita adalah teman SD. Namanya Eko, nama asli ini ya. Perawakannya adalah tingginya setinggi gua. Matanya tajam waktu itu ya. Mohon maaf ya, itu dia dulu pakai akar bahar, gelang kalung, anting. Lihat mau kan tinggi 2 ya? Iya 2. Tinggi 1 dia. Nah, di kala itu memang dia udah paling sering memang dia naik gunungnya, yang lebih duluan dia dibandingkan gua. Terus seperti itu dia main ke rumah gua, dia lihat gua ada peta, ada penggaris, ada segala macam, lo mau naik gunung? Gua cerita gini-gini. Oh, boleh ikut nggak? Oh, jangan dulu dah, gua mesti tanya teman gua. Nanti cerita akhirnya kembali ke sekretariat ketemu teman-teman. Gimana nih? Duit udah kekumpul berapa? Kita harus menentukan, harus beli tiket dan segala macam kan. Oh, belum ini. Terus dari jawaban ini gimana? Dari mentor kita gimana? Sama mentor nggak dikasih uang. Nggak dikasih. Lu cari sendiri. Waduh, di zaman itu kan, kalau zaman sekarang kita mau cari proposal mau cari sponsor 3 bulan sebelumnya. Iya. Di zaman dulu kan manajemen pendakian kurang begitu bagus zaman dulu kan, acak-acakan lah. Jadi selain mohon maaf dan tanda kutip ya ngemis-ngemis gitu. Kemudian dari teman nggak ada jawaban dari sendiri. Ya jawabannya ya cari sendiri. Karena mereka kalau sendiri kan bilang, zaman gue dulu susah, masa lo ingin gampang, lo harus susah kayak kita. Mentor ya. Mentor, gitu. Ya udah bang siap senior. Udah. Agak singkat cerita, teman gue nggak ada solusinya gimana? 1, 2, 3 nggak ada. Yang cewek-cewek, ya ada tapi ya gimana? Terus gue utarakan, teman gue ada yang mau ngikut. Terus gimana? Dan bahkan dia mau biayain pendakian kita. Wah, siapa tuh? Kalau cewek-cewek, si Yanti dan Sita kan, siapa tuh teman lo? Ganteng nggak? Ya pasti cewek ngomong gitu ya. Biasa. Ada, nanti lo lihat lah. Nggak, gini aja. Kita ketemu dulu sama orangnya, kita ngobrol, cocok oke, nggak cocok ya udah. Dari gue ketemuin, lo masih ketemu teman-teman gue. Apa yang terjadi pas lihat si Eko itu, temen pada liatin gini semuanya. Dan matanya itu tajam, alisnya tebal. Iya. Emang Kebayang karakter si sih. Eko ini orangnya angkuh, sombong, tapi emang baik sehati. Udah kayak pendekar gitu ya. Iya, kalau si Boy kan baik hati dan tidak sombong. Iya, Kalau dia angkuh iya. sombong, tapi emang baik hati dalam arti ya
kalau dalam soal uang tuh untuk makan dia ini Loss aja, aja loss ya. aja. Nah, singkat cerita liatin aja. Baru digini, lo gunung mana ini. Oke, temen gue ditatar semuanya, gue diam aja. Udah gini singkat cerita, kita mau naik gunung ini, kita nggak ada uang, nah kebetulan dia mau bayarin kita. Berarti kita ngirit ongkos nih. Iya. Tadi dulu deh, nggak bisa ngasih jawaban sekarang. Dia zaman lama, udah ada biasa rokok sebat 12. Gimana teman-teman? Oke, setuju. Tapi dalam tanda kutip, dengan syarat nggak boleh ikut campur. Gimana bro? Temen gue bilang, kita ada ekspedisi, lo nggak boleh ikut campur. Ya, apa-apa, it's okay. Yang penting naik doang ya, pengen naik doang nih si Eko. Nah, di situ dia mengatakan, nanti ada teman juga mau ikut, namanya Windra. Iya, siapa lagi tuh? Dia nggak tinggal di sini, nggak tinggal di Jakarta, dia tinggal di Jember. Jember. Dia bilang dia sudah pernah mendaki Gunung Hargopuro. Kan katanya. Katanya, Zaman sama-sama dulu kan kita nggak bisa confirm kan? Iya. Belum ada telepon zaman dulu. Iya. Oke. Singkat cerita kita berangkat ke Surabaya naik kereta dari sampai. Nah, di perjalanan kereta api itu kalau nggak salah tuh kita naiknya malam pas tahu sendiri ekonomi kan, berarti tiap stasiun berhenti. Sampailah di stasiun Jogja. Nah, di stasiun Jogja itu ada naik seorang turis, nenek-nenek, terus sama satu lagi orang kita, satu lagi bule juga tapi kayak campuran gitu. Nah, ini posisi gue waktu itu gue sama Yanti. Nah, si bule ini ini taruh barang-barangnya lah di atas ya. Nah, gitulah. Namanya kereta ekonomi kan. Zaman dulu kan boleh situ ngerokok. Boleh. Gue situ ngeboleh situ lah. Iya. Bebas. Nah, pas di stasiun mana tiba-tiba kereta itu kayak merem mendadak. Nah, otomatis kan barangnya tuh boleh jatuh. Nah, gue refleks kalau ini Nangkep misis, gitu ya? nangkep. Ini misis barangnya. Ya tadi bisa bahasa Indonesia. Akhirnya terjalin komunikasi. Kira-kira tuh boleh itu umurnya kala itu ya mungkin 60-an ya. Udah tua ya berarti. Bisa bahasa Indonesia lancar. Loh, misis ibu ngajar di mana? Saya seorang antropolog. Saya ngajar di beberapa kampus di daerah Jawa Tengah. Oke. Nah, pokoknya kita ngomong-ngomong dulu dia sama teman ngobrol. Ini orang asli loh, bukan malu terkasat mata loh, asli. Iya, asli benar-benar ada orangnya. Terus dia lihat begini, liatin gua sama Yanti. Sepertinya kita pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Nah, gua sama Yanti, apaan sih maksudnya? Apaan sih nih? Maksud ibu apa? Dia ngatain gua lagi. Iya, yang tadi saya bilang seperti kita pernah bertemu di kehidupan sebelumnya. Dia orang Belanda. Dia mengatakan, suatu saat, suatu hari, atau kapan kamu akan ke negara saya. Gue sama Yanti ngomong gini, ke negara Belanda, Singapura gue belum pernah. Kan gitu. Terus kayaknya dia, ada lagi teman gue namanya Rombeng ya, panggilnya Romi. Dia kalau bisa dikatakan tuh peka. Kayaknya itu cenayang bro. Udahlah. Nah, singkat cerita, itu turis itu turun di mana kita udah lupa. Pokoknya pas kita ada bangun sampai di stasiun Surabaya itu pagi, udah nggak ada tuh orang. Udah oke. Nah, singkat cerita dari stasiun Surabaya kita naik bis ke terminal bis namanya Jember. Gue lupa namanya terminal bisnya itu. Terminal bis Jember. Ya, namanya apa namanya lewat pabrik gula ya, terus. apa gitu. Nah, karena si Eko bilang akan menemui temannya si Windra. Nah, zaman dulu komunikasi gimana? Itu pada nanya kan, komunikasi gimana? Belum ada handphone dan segala macam. Telepon namanya wartel. Telepon wartel. Wartel ya kan? Pakai itu. Kok mana temannya kok belum nongol? Nah, itu teman-teman pada ngegolar tuh si Rombeng, terus si Boys, terus si Jackie. Mana nih teman lo? Iya udah tunggu. Dan waktu itu di terminal bis Jember itu sore hari, mau menjelang maghrib. Gue lagi makan kan, makannya nggak kurang nafsu ya, namanya perjalanan kan, lama di jalan, lama di bis, ya kan, kurang nafsu makan ya. Juga makannya juga nggak jelas kalau di terminal kan, makanannya kurang jelas. Nah lagi makan gitu, ada soal nih, jadi gua nih posisi seperti ini nih, ini gua nih Romi makan kayak apa ya, mungkin kayak jenis soto ya, tapi kurang enak gitu. Ya kita makan aja buat ngisi perut. Ada seorang pengemis, 2 orang, kakek nenek. Si Romi bilang, bro, itu pengemis ngeliatin kita. Baru dia ngomong gitu, tiba-tiba udah di depan gua. Bahasa Indonesia. Saya mau minta makanan Denmas. Denmas, nama saya Heru. Mohon maaf ya, kita mau ngasih, si Romi mau ngasih uang.
kakek, nenek mau makan. Dan ini pakai caping, begini. Nunduk ya. Nunduk. sama- Tapi kok anehnya kok. Mohon maaf ya kalau seorang pengemis kan badannya mungkin agak bau, terus bajunya Lusuh lah lusuh. biasanya. Ini bajunya memang banyak jahitan, tapi kok rapi gitu ya. Gue liatin walaupun udah maghrib. Tiba-tiba terus dia bilang gini, saya mau makanan ini. Gue bilang, Nek, saya bungkusin nih, nggak mau. Dia bilang, Bu, bungkusin. Nggak mau. Tiba-tiba tangan gue ditarik. Sama si kakek itu. Di antara rombongan Denmas ada yang tidak bermaksud baik di gunung itu. Di gunung itu, emang gunung mana kayak. Kamu mendaki Gunung Argopuro kan? Gue diem situ. Kok tahu dia langsung ya? Iya. Gue diem langsung. Gue sama Romi lihat-lihatan. Nah, singkat cerita, ibu gue sama makanan gue itu dibungkus. Dia mau makanan dari gue. Hati-hati selama perjalanan Denmas, semoga Denmas selamat. Nama saya Heru kayak diketawa aja. Tapi gue nggak bisa lihat matanya, hanya bisa lihat dari sini nih. Karena Kan caping. capingnya. Hanya lihat dari sini kuping nih. Oke. Pas gue lihat, Rom kemana Rom? Kok ngilang? Ya namanya di situ kan mungkin kan banyak jalan-jalan gang kecil kan, ya positive thinking aja udah mungkin karena dia Masuk tahu gang. jalan gang. Gitu. Oke udah. Siapa? Nah, si Eko itu biasa lagi ngobrol. Wah, teman gue semua diolah lah. Ya namanya apa sih kalau dibilang? Show off lah dia. Show off. Gak lama kemudian datanglah si Mindra. Wah lo mana aja lo? Dikenalin gini-gini Mindra. Kenalin. Oh katanya pernah naik Argopuro? Iya pernah mas. Kan kita tanya, sampai puncak? Ya, tapi jawabannya nggak meragukan kan? Iya nggak sampai puncak, tapi saya pernah. Udah tenang aja. Waduh, udah pernah, aku tenang aja. Udah. Terus Eko bilang, jadi gini Ro ya. Nanti untuk transportasi dari Jember ini ke Badaran itu, si Winter nanggung. Gimana teman-teman? Oke, udah jalan. Nah sepanjang jalan, akhirnya kita naik bis yang dicharter sama dia, naik. Itu banyak kendalanya, ban kempes lah, terus mogok lah. Emang udah nggak beres ya berarti? Kita diam aja tuh, diam ada apa gitu. Gue diam aja. Si Ekonya, ini toko senter yang gue ceritakan ada Eko. Liatin aja. Apa gitu ya. Udah. Setelah itu, akhirnya bis itu sampai di Badaran. Setelah di Badaran itu kita izin sama petugas, kita akan mendaki Gunung Argopuro. Petugas itu nanyain, ini udah di mana aja? Ini pas saya udah bawa peta, saya bawa ini, dan teman saya ini sudah pernah mendaki ini. Oh, yang ngomong Jawa, gue agak kurang bisa ngomong bahasa Jawa, ngobrol. Nah, kita istirahat. Nah, di malam itu kita tidur di base camp itu banyak juga gangguan, dalam arti teman gue banyak diganggu. Nah, jadi ada yang ini nih. Jadi pas di base camp Badaran itu, pas kita menjelang maghrib, terus teman gue diganggu. Katanya diganggu ada sosok anak kecil ngajakin dia main, si Jack gitu. Terus satu lagi teman gue yang cewek juga, ada cowok cakep, tapi pakaian zaman dulu. Pakaian zaman dulu, maksudnya gimana? Ya pakaian kerajaan gitu. Udah capek gue nggak mau ngomong sama lo. Udah pada ditampakin ya berarti waktu itu? Ya udah mungkin, gue bilang gini, mungkin kita kecapean di jalan, kita kurang istirahat dan makan juga kurang bagus. Nggak bener. Jadi kita harus makan nih, iya makan. Setelah itu kita istirahat, malam itu nggak ada gangguan. Pagi itu kita jalan, nah tuh jalan tuh kalau di zaman itu ya untuk menuju dari pos Mata Air 1 ke Mata Air 2 itu jalan bisa 1 hari. 1 hari penuh. Kalau sekarang naik ojek, cepat. Ya, lebih udah, cepat 4 hari. Ya. Wah itu panjang tuh, pos Mata Air 1, Mata Air 2 dan ada yang gue lupa adalah waktu itu yang pemilik warung bilang kalau mau kencing tuh jangan sembarangan, maksudnya dalam arti jangan kencing di sungai. Jadi maksudnya di pinggir sungai, ambil air, caboknya di pinggir sungai. Itu yang gue inget. Nah kita nyampe zaman itu kan fisik masih oke, logistik komplit, tenda komplit, tenda kita buat tenda 3 kalau nggak salah, jalan. Udah dengkul racing semua tuh, dengkul racing. Iya. Ampun dengkul racing waktu itu. Singkat cerita sampai di pos Mata Air 2 kita istirahat. Nah pas kita jalan lanjut dari pos Mata Air 2 lanjut ke namanya, kita lewatin sungai namanya Sungai Kolbu. Sungai Kolbu. Dan situ kita nenda. Ini saya cerita singkat aja ya. Kita nenda, buka tenda, terus biasalah masak-masak. Di situ gue mendengar teriakan teman gue si Boy, teriak. Ih, gak enak lu ngomong jorok. Nggak apa-apa. Dia teriak, dia megang barangnya. Burung gue copot berdarah. Aduh, copot berdarah.
Tapi bukan kesurupan, mohon maaf, bukan kesurupan. Dia kayak kelojotan, gimana sih orang kelojotan kan? Iya. Teriak gitu kan, bukan kesurupan, bukan kesurupan. Gue bilang, udah lo tenang. Ini gimana ya? Gimana? Terus gue bilang cewek-cewek lo keluar dulu. Sita sama Yanti keluar dulu, masuk. Dia gemeteran. Kenapa boy? Burung gue terbata-bata suara. Burung gue dicopot sama nenek copot. Burung gue berdarah. Tapi bukan burung yang jawabannya, sorry mau ngomong jorok lah. Dan kita situ ngomong kebun binatang. Terus teman gue bilang si Romi sama si Jack, buka celana lo, buka. Oh buka, benar kita buka. Sorry bukan telanjangin teman bukan. Iya. Ngecek itu. Kalau jawaban sekarang mungkin unboxing ya. Unboxing. Ini komedi juga bagi gue, tapi serem juga. Pas kita lihat, nggak apa-apa. Loh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak, tenang. Lo minum dulu. Nah, teman gue masak air tuh. Bikin minum, teh hangat. Tahu sendiri. Baru angkat, langsung saking gemeternya, saking ketakutannya. Panik lah pasti. Terus rokok. Lo kenapa? Di zaman itu kan kalau ada kejadian kita tanya langsung. Iya. Gue lagi kencing. Santai, gue lagi kencing. Gini nih. Geter dia. Nah, dia kencing. Di Sungai Ngalir namanya Sungai Kolbu. Itu ada daun apa sih? Kayak mungkin daun talas atau daun apa. Ada nenek lagi jongkok. Jadi otomatis kan dia diri. Nenek itu jongkok ketawa. Terus burungnya itu dicabut, keluar darah. Menurut dia seperti itu. Makanya dia kaget. Dibetot, gimana sih dibetot? Kan ngilu. Jadi pas gue denger itu, di tengah hutan, dan pas waktu itu kita pendakian cuma berapa orang, 8 orang. Dan kita gitu ketawa kan. Iya. Ketawa ngakak gitu kan. Wah lo gitu ketawa. Begitu kita ketawa udah habis nih, set. Ada lagi ketawa. Langsung diem semuanya. Langsung diem. Kita ketawa ngakak nih, ada lagi ketawa susulan. Wah itu ketawa campuran. Ada suara nenek-nenek, kayak suara ketawa raksasa. Itu langsung diem semua. Waduh, siapa yang ketawa nih? Diem. Gimana sih kalau kita ketawa nih, lagi rame-rame ketawa semua. Terus diem, ada yang ketawa. Ada yang ketawa. Shock pasti. Shock tuh langsung. Waduh, diem. Gue bilang, ada apa diem? Doa. Udah diem. Udah deh, gini aja, kita istirahat ya. Karena kita udah capek. Boy lo makan dulu. Kan udah dibilang sama ibu yang di warung. Jangan kencing di sungai itu. Iya. Ya namanya udah kebet atau gimana, udah. Oke. Salah ngarahnya doang ke sungai itu. Udah. Dan kita udah. Dan kita malam tidur di situ, istirahat. Malam nggak ada gangguan, paginya kita jalan. Nah, singkat cerita di dekat namanya Sungai Cisentor itu ada namanya kayak shelter. Oh, shelter. Karena di Gunung Arkupuro itu terkenal burung merak, banteng ya, dan lain-lain sebagainya. Ada macan, kumbang macan, tutul dan sebagainya. Itu baru lihat, waduh, pemandangan sangat bagus, ada burung merak lari-lari. Ya. Nah, kita singkat cerita karena perjalanan jauh, kita bikin tenda lagi, 1 malam lagi di situ. Nah, pas malam itu biasalah makan segala macam nih. Saya singkat lagi nih, ya mau. Nah, teman gue tuh yang cewek tuh, karena sempat kita kena hujan, yang cewek-cewek di shelter. Ganti baju. Nah, kita cowoknya pada buka tenda. Lagi enak-enak lagi ngobrol, lagi ngerokok, masih Eko ngomong, masih Minda lagi ngobrol, ngerokok gini. Sis, teman gue teriak. Si Sita. Kenapa lo? Habis teriak dia pingsan. Waduh, bangun. Kenapa? Jadi nih kalau pondokan shelter itu tuh ada kayak tangga ya. Jadi dilihat Jadi dibilang gini nih. Si Yanti lagi beberes pakaian. Terus si Yanti bilang, Sita, ngapain lo? Jadi Sita di ini tangga, nunduk aja. Nunduk dong. Ternyata Sita itu lagi di tenda sama kita lagi masak-masak Indomie gitu-gitu lah. Makanya si Yanti yang tapi dia nggak sadar ya kalau itu. Berarti apa? Duplikat ya? Iya. Ini menyerupai, nunduk aja pakai topi gini. Makanya sama. Jadi gini ya. Jadi kalau saya gambarkan, jadi gimana ya? Gue lihat ini Sita. Terus gue lihat di ujung, kan kita waktu itu zaman dulu bisa bikin api unggun. Lah, kok ada Sita? Nah, langsung pingsan. Gitu. Ngeri di gunung lagi. Gunung. Wah, itu banyak banget, dan malam itu dengar suara burung hantu. Tapi kalau waktu itu gue lihat kan burung hantu kan di alam bebas bagus banget kan. Tapi itu serem banget di tengah hutan. Nah, malam itu baru tuh gue lihat si Eko itu. Kenapa nih? Kita lagi briefing, kita buka peta. Nih orang kenapa teriak-teriak?
Gue liatin, gue samperin. Nah, kalau lo di zaman tahun-tahun ini atau 5 tahun sebelumnya gue pernah lihat acara TV yang ada orang minimalisasi, maaf dalam tanda kesurupan, terus dia gigit emas atau kiri segala macam, itu udah gue lihat tahun 96. 96. Si Eko itu. Waduh. Dia kayak bergelut dengan makhluk astral, terus dia dapat sini ada keris kecil. Oh itu banyak lah. Bukan ngapain ya? Kok tiba-tiba gue bisa ngeliat ya? Lo ngapain lo? Udah lo diem aja. Terus si Windra entah baca-baca rapalan lah. Ngapain ya? Oh berdua itu berarti. Jadi istilahnya kalau setelah saya evaluasi setelah beberapa tahun kemudian, lo nggak backup. Jadi dia ingin mendapatkan barang-barang pusaka di Gunung Argopuro. Saya tuh makhluknya gede-gede banget, dan itu mohon maaf ya bukan KPG, bukan kuntilanak, pocong, genderuwo. Mohon maaf, saya udah biasa lihat seperti itu. Itu siluman semua. Raksasa-raksasa gitu. Ada berkepala kuda, berkepala ular, kayak gitu-gitu ya. Aneh-aneh mukanya, aneh-aneh pokoknya. Ini beneran apa gimana? Apa gue mimpi ya? Terus gue bilang, astagfirullah, lo ngapain lo? Oh, udah akhirnya rame ya. Karena kita jarak agak jauh. Lo ngapain lo di sini? Kok ngapain narik-narik ini? Apa sih ini? Apa? Buat apa? Jadi singkat cerita memang Eko itu memang anaknya seorang paranormal. Oh. Pokoknya gitulah. Enggak, gue dapet tugas dari bapak gue. Memang bapaknya itu terkenal di zaman itu ya. Tapi jangan begini banget, temen gue jadi ketakutan nih. Iya kacau kan jadinya. Udahlah, lo diem aja, lo nggak usah ikut campur. Kan gue nggak ikut campur ini lo. Jadi memang kalau kita briefing dia nggak ikut campur. Tapi kan, maksudnya apa kan? Berarti itu kan mesti tanda tanya, maksudnya apa nih orang? Udah. Tapi si Windu ketawa-ketawa, wah mantep nih ya. Wah itu ada kain putih, kain mori. Kain apaan nih? Kok beda? Kain buat jenazah kan tuh? Iya. Lo ngapain? Udah tenang aja, Mas Bro. Udah ada keris, ada batu, apa segala macam, ada pedang kayak belati gini. Bentuknya bagus-bagus. Apaan ya? Gue senterin. Tapi udah gimana? You are the boss ya. Iya. Dapatnya banyak pula ya itu ya. Waktu itu gue lihat ada 4 ya. Gue bilang, lo mengganggu perjalanan teman-teman gue nih. Iya kan, gue nggak ini. Wah, berdebat lah panjang ceritanya itu. Udah singkat cerita, udah bungkus segala macam. Terus itu temen lo ngapain? Udahlah, udah. Kita tidur, kita konsentrasi, besok kita jalan lagi kita. Perjalanan masih panjang. Udah. Kita jalan lagi, wah itu padang savana ya, jauhnya minta ampun tuh. Akhirnya kita sampai namanya di Sabana Lonceng. Nah, Sabana Lonceng itu kita di tenda. Sebelum kita esok paginya mau ke puncak Rengganis. Argopuro. Malamnya dia begitu lagi. Waduh. Nah, hari lagi di suatu pohon besar. Itu makhluknya gue liat banget ya. Apalagi sama Romi itu emang indigo kan. Kenapa teman lo tuh? Itu kalau boleh gue gambarkan secara visual ya. Kalau lihat film Hulk, banting-banting. Nah, teman gue dibanting-banting seperti itu. Astaga. Pelentang. Dan anehnya pas gue lihat dan badannya tidak lecet sedikit pun, baju-bajunya aja robek. Tapi apa namanya? Kelihatan benar-benar robek ya waktu Robek, itu? tapi tidak ada luka. Lecet tidak ada. Lebam Nggak ada. Keren juga. Ya baret iya ada, baret ada. Baret ya, kayak kita kena ini baret iya. Tapi harusnya hancur tulang kalau di... Makanya, kenapa? Tapi kok bisa begini ya? Terus yang ngasih tau Romi, bro temen-temen ngapain nih? Udah. Oh kacau nih. Kemudian gue bilang gini, bro, lo membahayakan perjalanan gue. Jadi teman gue pada ketakutan semua. Udah lo nggak usah banyak ngomong. Kan lebih duluan gue dibandingkan lo. Iya senior ya Eko ya. Emang umurnya seumuran gue. Waduh gimana nih ya. Udah oke lah. Terus itu gue lihat dia bawa yang paling aneh menurut gue tuh ada cemeti ya, pecut. Pecut benar-benar seperti pecut gitu. Itu ujungnya itu aneh banget. Ujungnya itu ada kayak model paku-paku gitu ya. Apa sih modelnya itu? Iya kayak kalau orang-orang gitu metal gitu tuh. Iya. Kayak gitu tuh. Apaan nih? Terus yang anehnya tuh, gila tuh makhluk serem-serem banget makhluk itu. Yang bertarung sama si Eko sama Windra. Anehnya bisa dikalahkan sama dia. Jago berarti. Dan memang yang perawakan si Eko itu dia ada akar bahar, gelang, kalung, akik. Itu gede-gede. 2 kali dari cincin gua. Gede banget. Iya. Di zaman itu ya. Di zaman itu. Gila ini.
gue mikir, aduh kenapa ini kok bisa begini ya. Terus malamnya kita evaluasi, wah Haru teman lo gini. Ya udah mau gimana lagi, kan kita nggak ada uang, nggak ada ini. Kita tahu, tapi kan ini pada ketakutan gini. Terus si Yanti sama Sita tuh nggak betah gini. Terus mau gimana lagi? Udahlah kita istirahat, kan besok kita mau muncak, kita mau buat pemetaan. Oke. Dan singkat cerita kita istirahat. Nah, malam itu ada salah satu teman gue, entah si Jack atau si Boy, ditarik, nggak tahu sama siapa tuh. Kalau gue juga ditarik sama saya, ketarik gitu, kayak ditarik satu kaki. Iya. Tapi benar-benar jalan tanpa kelihatan yang Nah, yang nolongin tuh Eko sama Windra, ditarik. mulai berarti. Wah. mulai Dan gang. si Sita si Yanti juga diteror. Terus kemudian setelah itu diselamatkan si Jack sama si Eko, lu kenapa? Gue gak tahu, gue ditarik. Tinggi gede, keraksa gitu. Tapi ngelihat ya dia ya. Udah. Mungkin karena kalau capek, kita capek. Kita semua capek nih, jangan ini. Tapi yang gue kesel adalah si Windra, dia ketawa-ketawa. Kenapa ketawa-ketawa? Tapi sembari mainin itu yang barang didapat. Barang-barangnya yang dapat. Gini. Kalau kita lihat orang sekarang tuh, apa sih? Gosok cincin gitu ya. Kayak gitu. Kan kesel ya. Tapi gimana ya? Gue nahan terus nih. Aduh, gitu. Nah, singkat cerita, kita bangun kesiangan karena kena teror semalam itu. Iya. Terus kita lanjut menuju puncak. Nah, jadi Gunung Argopuro itu ada namanya Puncak Rengganis, Puncak Argopuro, nama Puncak Hyang. Nah, kita di situ biasalah bikin suatu pemetaan namanya triangulasi. Nah, di atas di Gunung Argopuro itu banyak petilasan-petilasan. Banyak ada juga dupa segala macam. Dan ada satu yang menarik adalah ada bukan petilasan, kayak membentuk suatu kolam. Nah, teman gue itu bercanda, si Boy sama si Jack memainkan adegan bercinta. Bercanda tapi laki mati ya. Iya. Si Sita sama Yanti, lo jangan begitulah. Kayak adegan ML gitu. Iya. Ampun, Mobile Legend ya. Mobile Legend. Gabrit. Itu kan tambah sakral kan. Dipakai ziarah lagi. Itu betul, iya. Wah, pokoknya kacau deh. Tapi ketawa semua akhirnya. Ya namanya udah puncak pasti ketawa-tawa seneng kan. Dan kita emang nggak dapat sunrise. Nah, kalau di puncak Argopuro maupun puncak Rengganis ya cuma hanya pohon-pohon cantik aja, pohon cemara. Nah, kalau untuk melihat gunung-gunung kayak Gunung Raung, Gunung Agung sampai Gunung Semeru harus ke puncak sebelahnya Puncak Hyang. Puncak Hyangnya. Nah, Puncak Hyang singkat cerita, berat, gue naik Puncak Hyang. Terus gue bilang gini sama teman gue, mana sih kamera gue mau foto. Baru kamera gue mau diantar sama si Romi, tiba-tiba gue nggak tarik ke bawah, kejeblos. Oke, teman-teman, kalian pasti nggak bisa bayangin di tahun segitu dengan pendakian seperti itu, dan kemudian ternyata ada orang yang misinya beda, benar-benar beda. Iya. Kalian pasti penasaran. Tunggu di episode selanjutnya, hanya di Kisah Dunia Lain.